Hal yang kedua, dengan terjadinya goncangan ini, dengan terjadinya
Itu yang penting di dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Selanjutnya, kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, yang berkaitan di dalam kitab Wahyu pasal 1, di mana Tuhan Yesus sendiri yang berbicara. Dia berkata kepada hambanya Yohanes, tuliskan. Dan kemudian saudara, didukung dengan Wahyu pasal 6, yaitu ayat 4 sampai ayat 8. Saya akan bacakan kepada kita satu persatu ayat ini. Wahyu pasal 6 ayat 4. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menunggangnya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Artinya saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam ayat 4 ini, seekor kuda merah padam dan penunggangnya melambangkan perang, kematian dahsyat yang diizinkan Allah ketika mendatangkan murkanya ke atas bumi. Artinya saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Allah menghukum bangsa-bangsa dan manusia-manusia di muka bumi ini yang melawan kepada Tuhan dengan murkanya. Sangat menyeramkan, sangat menakutkan kalau tiba hukuman Tuhan. Firman Tuhan berbicara kepada kita saat ini melalui ayat 4 dari Wahyu pasal 6 dengan jelas berkata kepada kita dengan perang dan kematian, sehingga hilanglah damai sejahtera di tengah-tengah manusia. Kita lanjutkan ayat 5. Saya bacakan kepada kita. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menunggangnya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Semua yang sudah terjadi tergenapi melalui nubuat, melalui apa yang diilhamkan oleh Yesus Kristus kepada Yohanes. Dan semua apa yang kita saksikan, kita alami hari ini, itu sudah tercatat, itu sudah dinubuatkan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, dengan situasi yang ada hari ini, firman Tuhan menegaskan kepada kita, kita tidak perlu kaget, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gelisah. Karena kenapa? Kekuatan kita hanya terletak di dalam Yesus Kristus Tuhan. Hanya ada satu nama, tidak ada salah satu nama. Nama yang memberkati, nama yang menguatkan, nama yang sanggup menolong, nama yang sanggup menyelamatkan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Selanjutnya saya sampaikan kepada kita, yaitu di dalam urutan ayat ini, kembali saya bacakan pada ayat 8, berkata kepada kita saat ini, ayat 8 dari Wahyu pasal 6 ayat 8. Seekor kuda hijau kuning dan penunggangnya, di mana maut itu melambangkan peningkatan kedahsyatan perang, kelaparan, kematian, sehingga seperempat dunia akan terbunuh. Karena ada pertempuran di udara, di mana kerajaan gelap bertempur melawan kerajaan terang. Dan Yesus sendiri berkata, kalau engkau melihat
tidak pernah tertidur. Penjaga Israel tidak pernah terlelap, tidak dibiarkan menjadi yatim piatu. Pembelaan Tuhan sungguh sempurna bagi gereja Tuhan. Kita tidak perlu takut, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Dan kemudian saya ulang di ayat 5 itu, Wahyu pasal 6, seekor kuda hitam serta penunggangnya berbicara adalah kelaparan yang besar, yaitu di mana kebutuhan-kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia semakin langka, semakin sulit, dan dikatakan harga-harga barang akan sangat tinggi. Bala kelaparan akan menyebar ke seluruh dunia, dan dikatakan di situ minyak dan anggur. Minyak berbicara adalah urapan Roh Kudus. Minyak berbicara adalah Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus tetap dijaga, tetap dipelihara. Dan anggur berbicara adalah sukacita yang dianugerahkan Yesus Kristus bagi gereja Tuhan. Tetap itu dipertahankan, jangan sampai hilang apapun keadaan, apapun situasi yang terjadi. Firman Tuhan berbicara bagi kita bahwa anggur itu adalah sukacita yang membawa damai, membawa sukacita di dalam kehidupan kita. Selanjutnya saudara, inti dari firman Tuhan ini saya sampaikan kepada kita, yaitu di dalam 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14 sampai 15. Begini bunyi firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan keadaan mereka. Penekanan yang luar biasa melalui firman Tuhan. Umatku yang atasnya namaku disebut, nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan, Gembala yang setia bagi kehidupan kita. Dia berkata, barang siapa yang merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka kata Tuhan, aku akan mendengar dari surga. Betapa Allah itu setia, betapa Allah itu sempurna. Dan dia berkata, aku siap mengampuni mereka yang berbalik dari jalan-jalannya. Artinya mereka yang bertobat, mereka yang merendahkan hati, mereka mencari Tuhan, mereka tidak menyanyiakan waktu yang masih ada. Dan Tuhan berjanji, aku akan memulihkan keadaanmu. Haleluya, sangat luar biasa. Tuhan siap memulihkan yang rusak diperbaiki, yang rusak diluruskan. Artinya saudara, kasih Tuhan itu tetap sempurna, belum terlambat. Inilah inti firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini, yaitu setiap kita tersungkur di hadapan Tuhan, meninggalkan kejahatan kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, bertobat, mencari Tuhan dan memberi waktu untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu inti firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Itu sangat indah ketika kita taat kepada Tuhan. Dan sebagai ayat terakhir, saya ambil dari Imamat. Apa yang sedang terjadi hari ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, semua sudah tercatat di dalam firman Tuhan. Imamat pasal 26 dari ayat 14 sampai ayat 16. Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan aku dan tidak melakukan segala perintah itu, jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu untuk mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku, maka aku pun akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batu kering serta demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu, karena hasilnya akan habis dimakan musuh. Apa yang terjadi hari ini? Ini sama dengan yang tercatat di dalam Imamat 26 ini. Virus corona mirip dengan apa yang tercatat di dalam Imamat
pasal 26 ayat 16 ini. Dikatakan di situ ada batu kering, ada demam, dan akibatnya masa rusak, jiwa merana. Dan dikatakan apa yang kau tabur di tanahmu tidak mengeluarkan hasil. Benih yang kau tabur tidak akan memberi hasil kepadamu. Karena apa? Firman Tuhan katakan karena kutuk. Mengapa terjadi kutuk? Ada celah. Telah terjadi pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Kepada ketetapan Tuhan telah dilanggar oleh manusia yang ada di muka bumi ini. Yaitu di situ dikatakan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, terjadi penyembahan kepada berhala, penyembahan kepada patung-patung yang dibangun oleh tangan manusia, lalu mereka sembah. Dan ini adalah suatu kebencian di mata Tuhan. Sehingga Tuhan gerak, sehingga Tuhan marah, Dia murka. Sekarang apa yang harus kita cari tahu? Janganlah murka Tuhan. Janganlah engkau melihat umatmu dengan penuh amarah, tetapi lihatlah, pantaulah dengan penuh belas kasihan. Itu yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Dan kita tidak perlu takut. Dunia sekarang sedang terancam dengan ketakutan. Dan sadar Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketakutan itu juga adalah virus yang mematikan rohani. Ketakutan adalah makanan empuk kepada musuh, kepada iblis. Sekarang kita harus lawan musuh itu. Roh ketakutan mematikan semangat kita, mematikan iman kita, mematikan rohani kita. Berhenti takut, kata Tuhan. Jangan pernah takut. Sebagai ayat terakhir bagi kita saat ini, saya baca kepada kita di dalam Yosua pasal 1 ayat 9. Begini bunyi firman Tuhan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Luar biasa. Asalkan kita jangan pergi ke tempat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Asalkan kita jangan pergi ke tempat yang salah. Dan janji Tuhan, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Satu jaminan yang hebat, satu jaminan yang luar biasa. Adakah kesempatan lagi untuk kita takut? Adakah kesempatan lagi untuk kita ragu dengan pemeliharaan Tuhan? Ketakutan adalah meragukan Tuhan. Dan Tuhan tidak mau apabila kita ragu tentang kebesarannya. Dia hebat, Dia ajaib, Dia berkata dari tidak ada bisa menjadi ada. Kalau Tuhan berjanji, Dia bukan seperti manusia. Manusia seringkali meleset janjinya, tetapi Tuhan selalu tepat pada saatnya. Pertolongan Tuhan tidak pernah tergesa-gesa, dan pertolongan Tuhan juga tidak pernah terlambat, tetapi selalu tepat pada waktunya. Amin. Firman Tuhan hari ini, saya percaya Roh Kudus yang memberikan pengertian pemahaman yang lebih jelas lagi di dalam setiap kehidupan kita. Berhentilah untuk takut, berhentilah untuk gelisah, berhentilah untuk ragu tentang kebesaran Allah. Sekarang bertindaklah, berlutut di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur bagi Allah di tempat yang maha tinggi, di dalam satu nama yang sempurna, nama Yesus Kristus Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan kami terlalu percaya, kami terlalu yakin bahwa firman itu iya dan amin, tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Firman ini biarlah menjadi firman iman, menjadi benih ilahi berakar, bertumbuh, berbuah dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami. Mari Engkau pulihkan bangsa kami dari ujung sampai ke ujung. Dan terlebih para pemerintahan kami, mulai dari tingkat tinggi sampai kepada pemerintahan yang terendah. Tangan Allah yang berkuasa menjaga mereka, memberkati, memampukan, melindungi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat pulau yang kami cintai, di mana kami ada di dalamnya. Dari ujung ke ujung, Tuhan berkati, Tuhan pulihkan, Tuhan tudungi, Tuhan lindungi dengan kuasa darah-Mu, sehingga kasih Tuhan, pemulihan Tuhan nyata
Tuhan. Jemaat Siloam GKS Nias, Engkau berkati mereka, pakai mereka dimanapun mereka berada. Engkau berkata, bangkitlah dan menjadi teranglah. Terima kasih firman Hamba-Mu telah berhenti, tapi Roh Kudus dan firman ini terus berbicara bagi setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau demikian kekasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, terimalah berkat yang besar dari Tuhan. Angkatlah hati dan iman. Terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengurapan kuat kuasa Roh-Nya yang kudus menyertai, memenuhi, memberkati kita. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah ekonomimu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah apa yang kau makan, minum, pakai, dan apapun yang kau butuhkan. Tuhan memberkati. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub menyertai kita semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus kita sudah dengar firman, kita terima berkatnya, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini menjelang siang. Haleluya, amin.